Baik teman-teman, saya akan lanjutkan dengan kasus yang ke-12 ya. Kasus yang ke-11 sebenarnya. Kasus yang ke-11 ya, yang diceritakan oleh penulis di halaman 153. Setelah kasus yang ke-10 saya ingatkan sedikit dulu. Kasus yang ke-10 adalah seorang pria mengalami gagal ginjal selama beberapa tahun. Disebabkan kerasnya penyakit yang diderita. Ia harus mencuci darah setiap hari. Sampai-sampai ia merasa amat keletihan. Gambaran kematian sudah terbayang di pelupuk matanya setiap saat. Tidak pernah terfikir olehnya dan tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ruqyah syariah serta pembacaan Al-Quran memberikan manfaat dan dampak dalam penyembuhan dirinya dari suatu penyakit yang zahirnya adalah penyakit medis. Bahkan seseorang sempat bertanya kepadanya tentang alasan melakukan ruqyah syariah. Setelah itu dia ruqyah lalu kemudian ditanya, kenapa anda pilih ruqyah gitu ya. Namun ia tetap bersikeras agar dilakukan terapi ruqyah atas dirinya. Hanya dalam beberapa bulan setelah melakukan ruqyah ia mendapatkan kesembuhan yang sempurna dan kesehatan yang prima. Untuk Allah semata segala pujian. Kasus yang ke-11 yang hari ini insya Allah kita tambahkan yaitu seorang wanita merasakan ada suatu penyakit aneh antara dada dan punggungnya yang menyebabkan ia kesulitan bernafas, berbicara dan bergerak. Ia kemudian memegang bagian tubuh yang sakit sambil membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah itu ia membaca sebanyak 3 kali Bismillah. Ini sudah kita sampaikan kemarin salah satu doa ruqyah itu kan. Bismillah, Bismillah, Bismillah lalu dia baca. Lalu selanjutnya ia membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajiru wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Maka penyakitnya pun ya hilang tiba-tiba dengan melakukan perbuatan atau ruqyah tadi. Kasus yang ke-12, seorang wanita tengah hamil. Pada bulan ketiga dari kehamilannya lalu dokter melakukan pemeriksaan medis dengan medium suara dan memberitahukan bahwa kandungannya cacat. Mendengar kabar ini wanita itu sangat sedih. Ia mengabarkan peristiwa ini kepada seorang sahabatnya yang kemudian menganjurkannya untuk aborsi sebelum janin itu bertambah besar. Namun wanita itu menolak aborsi karena takut kepada azab atau dengan azab Allah. Karena kan tidak boleh membunuh anak ya. Temannya yang lain menganjurkan agar ia bertawakal dan berserah diri. Mendekati Allah dengan banyak beramal saleh serta melakukan ruqyah. Setelah menerapkan semua itu dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Artinya dia memilih untuk ruqyah. Akhirnya ia melahirkan bayi laki-laki yang tampan tanpa cacat sedikit pun. Bayi ini tetap hidup hingga bisa tumbuh besar alhamdulillah. Bahkan saudara-saudara laki-lakinya yang meninggal saat dilahirkan. Ya. Maksudnya ada justru saudara-saudara yang lain yang meninggal justru anak ini yang hidup. Kasus ke-13. Tubuh seseorang tiba-tiba menggigil. Hampir-hampir ia tidak mampu berbicara. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit terbesar dan ia memiliki dokter-dokter terbaik. Tapi hal itu tidak berbuah positif. Akhirnya mereka memberi petunjuk atau memperoleh petunjuk. Mereka membawanya kepada seorang syekh ternama yang melakukan ruqyah syar'i. Syekh tersebut secara rutin membacakan ruqyah kepadanya, lantas kondisinya pun perlahan-lahan membaik. Alhasil saat ini ia hidup di tengah keluarga dan kerabatnya dengan kesehatan yang baik. Kasus ke-14, seorang wanita menderita penyakit kudis yang dahsyat pada kulitnya. Timbul bintik-bintik di seluruh tubuh. Ia sudah berusaha berobat di seluruh tempat yang mampu dijangkaunya. Kondisinya tetap demikian walau telah berpindah-pindah. Dari satu dokter ke dokter yang lain. Juga dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Setelah semua usaha yang dilakukannya di negaranya gagal, ia pergi ke salah satu negara luar untuk pengobatan lain. Namun hanya kegagalan lagi yang ia dapatkan. Saat itu saudara laki-lakinya yang tinggal satu negara dengannya berkata kepadanya, saudariku, engkau telah mencoba semua obat. Bagaimana pendapatmu jika engkau sekarang mencoba melakukan ruqyah? Pada mulanya ia ragu, ia merasa aneh. Bagaimana mungkin ruqyah dapat memberi manfaat untuk penyakit fisik semacam ini? Namun karena saudaranya terus memaksa, akhirnya ia pun setuju. Ia lantas kembali ke negaranya, lalu menemui salah satu qari atau salah seorang qari, pembaca Al-Quran. Belum genap 1 bulan melakukan ruqyah, ia telah sembuh total. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kasus ke-15. Seorang wanita menikah di usia yang sangat muda. Pada tahun yang sama ia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Namun setelah itu setiap kali mengandung ia selalu mengalami keguguran sebelum usia kandungannya genap 3 bulan.
Ini berlangsung selama 12 tahun. Ia terus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dan mengobati diri. Berbagai bentuk pemeriksaan dan terapi telah ia lakukan, tetapi hasilnya nihil. Suatu ketika ia melihat ada orang yang sembuh dari penyakitnya dengan ruqyah. Ia lalu menemui salah satu qari. Maka qari itu memintanya untuk menemuinya jika ia mengandung. Ketika hamil kembali, ia mendatangi qari untuk meruqyah dirinya. Hal itu berlangsung selama ia hamil. Qari juga memintanya melakukan terapi ruqyah sendiri. Alhasil, ia pun melahirkan secara normal lebih dari sekali dan anak-anaknya kini dalam kondisi sehat, alhamdulillah. Kasus ke-16, ada seorang pemuda yang berpegang teguh dengan ajaran dan istiqamah di atas perintah Allah. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk berdakwah dan memperbaiki masyarakatnya. Pada suatu saat tampaklah sejumlah fenomena kemunduran dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit ia menjauh dari pergaulan dengan orang-orang saleh dan muncullah tanda-tanda nyeleneh pada dirinya. Ia menyepelekan sholat berjamaah, mendengarkan nyanyian dan tenggelam dalam berbagai kemaksiatan. Bahkan akhirnya meninggalkan sholat. Ia dikelilingi perkumpulan yang buruk dan kotor. Semua orang di sekitarnya, para sahabat dan keluarganya juga orang-orang terdekat tidak mampu berbuat apa-apa melainkan merasa terheran-heran dengan kondisinya saat itu. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan tingkat kemerosotan agama, sosial serta moral yang menyedihkan pada anak muda ini. Banyak orang yang menasihati dirinya, akan tapi ia sendiri merasa dalam kondisi normal. Tidak ada yang perlu diubah atau harus diperbaiki. Beberapa tahun kemudian dan dengan rahmat serta karunia Allah, ia mendapat petunjuk untuk melakukan ruqyah. Lantas ia terus-menerus meruqyah dan senantiasa menjaga zikirnya. Alhasil, tanda-tanda istiqomah kembali muncul dalam dirinya. Ia mulai melakukan sholat secara berjamaah, banyak beristighfar dan berdoa agar diberi ketetapan hati, serta sering mengerjakan amal soleh. Ia sendiri merasa heran dan menangisi masa lalunya yang kelam. Bagaimana mungkin ia sampai pada tingkat kemerosotan yang demikian menyedihkan? Apa rahasia dan sebabnya? Apakah ia tidak sadar pada saat itu? Maka jawabannya tentu saja gangguan dari syaitan. Kasus ke-17. Seorang wanita mempunyai bayi yang elok dan sehat. Namun di 4 bulan dari kelahirannya, pada tubuh si anak muncul belang-belang gelap dalam bentuk aneh. Hal itu tersebar di seluruh tubuh, seperti wajah, lengan, dan betis. Pemandangan ini sangat mengherankan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Lalu sang ibu membawanya ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit menyerah. Tidak dapat mengetahui jenis penyakit ini. Mereka meminta izin mengambil sampel dari tubuh si bayi, tetapi ibunya menolak. Si ibu hanya mau berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Al-Quranul Karim. Ia membacakan Al-Quran kepada bayinya, lalu memberinya air yang sebelumnya telah dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini anak tersebut sudah berusia 6 tahun dan dalam kondisi sehat walafiat. Kasus ke-18, ada seorang wanita tiba-tiba terserang demam dan rasa sakit pada kedua kakinya. Setiap kali akan dipinang oleh seorang laki-laki, kondisi demikian memaksa dirinya untuk menolak semua pinangan seluruh laki-laki yang datang kepadanya, dan ini tanpa sebab yang jelas. Pada suatu saat datanglah seorang pria yang dikenal kesolehan dan ketakwanya untuk meminang si wanita. Meski saudara perempuan tadi telah menceritakan kisah atau keanehan pada dirinya, pria tersebut tetap bersikeras meminangnya. Seusai akad nikah, pria tersebut mulai membacakan ruqyah kepada istrinya, hingga akhirnya setelah beberapa waktu Allah pun memberikan anugerah berupa kesembuhan padanya. Kasus ke-19, jantung seorang wanita berdebar-debar secara temporer. Ia pun meletakkan tangan di atas jantungnya dan mengucapkan 3 kali. Seperti yang sudah kita ajarkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan aku khawatirkan sebanyak 7 kali. Setelah itu, ia memanjatkan doa dengan lafaz berikut sebanyak 3 kali. Allahumma rabban nas, adhibil ba's. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Wahai Tuhan yang manusia, hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah karena hanya Engkau lah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Maka pada saat itu pula hilanglah penyakit yang ia derita selama ini. Kasus ke-20. Seorang pemuda yang berusia 19 tahun tiba-tiba mengalami pendarahan di otak. Ia lalu dioperasi dan berhasil. Akan tetapi setelah dioperasi, pemuda ini tetap tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Ada yang menyarankan kepada ayah si pemuda agar memanggil orang yang mampu meruqyah.
Maka ayahnya mengikuti anjuran tersebut. Maka dihadirkan olehnya seorang syekh untuk meruqyah putranya itu. Terapi ini dilakukan setiap hari. Pemuda tersebut akhirnya sadar, tetapi ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan berbicara. Syekh tersebut melanjutkan ruqyahnya sampai ia dapat berbicara lagi, tapi saat itu pikirannya masih terganggu. Dan terus menerus diruqyah pemuda itu sampai hanya pemuda tersebut mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Dan bisa berjalan dan akhirnya sembuh secara total. Segala puji bagi Allah. Kasus ke-21. Seorang pemuda yang berusia 15 tahun terserang suatu penyakit pada kepalanya. Kedua orang tuanya bingung menghadapi penyakit ini. Sebab hasil pemeriksaan medis menunjukkan ia baik-baik saja. Pemudi tadi pergi ke Amerika dan kepalanya dioperasi di sana. Meski demikian ia tetap tidak atau belum sembuh benar. Selanjutnya ia hanya diberikan obat-obat penenang saja. Ia pun kembali dari Amerika setelah menjalani 1 tahun pengobatan. Penyakit tetap bersarang di tubuhnya sekembalinya dari Amerika selama 40 tahun atau 4 tahun. Selama 4 tahun. Sampai akhirnya ia mendengar ihwal salah seorang qari yang mampu meruqyah. Ia lantas pergi menemuinya. Setelah 3 bulan diruqyah secara kontinu, ia pun sembuh total. Saya akan bacakan 2 kisah lagi. Nah, saya tidak baca sampai akhir sama ini karena ini sampai sekitar 31 kisah. Supaya saya lebih banyak menjawab pertanyaan nanti insya Allah. Yang kasus ke-22, seorang pria terkena suatu penyakit yang menimbulkan sakit punggung yang luar biasa. Penyakit ini menyebabkannya tidak mampu bekerja, bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaan. Selama 6 bulan dia berada dalam pengawasan medis dan harus dirawat inap demi upaya penyembuhan di rumah sakit. Namun ia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Ia lalu teringat dengan manfaat ruqyah dan segera melakukannya sendiri. Meski ia masih di rumah sakit, ia secara kontinu meruqyah hingga akhirnya Allah menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian kasus ke-23. Sekali lagi ini sebenarnya di buku sampai kasus 31 ya. Tapi saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan insya Allah. Kasus ke-23 adalah seorang bayi seringkali menangis tiba-tiba. Baik pada waktu siang ataupun pada malam hari. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit namun hasilnya nihil. Si ibu mencari sebab tangisan tersebut namun tidak tahu. Kondisi ini berlangsung sekian malam dan si bayi tidak bisa tidur karenanya. Akhirnya ibunya memperoleh petunjuk untuk terapi ruqyah. Ia membacakan sejumlah ayat Al-Quran dan doa yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW kepada bayinya sampai kondisinya kembali seperti biasa. Tidak banyak menangis lagi seperti sebelumnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada kasus yang lain, kasus batuk, kasus rasa sakit di kepala, kasus wanita yang belum dikasih anak, gitu kan, ya, tidak punya anak. Kemudian kasus suami istri yang sudah berumah tangga bahagia tiba-tiba ribut, ya. Seorang laki-laki mengalami gagap, ya, di lisannya tidak bisa ngomong, cadel, akhirnya diruqyah sembuh. Ya, seorang wanita yang selalu mengeluh, ya, sakit pada saat mau berhubungan dengan pasangannya dan itu hanya muncul kalau mau berhubungan. Seorang wanita juga, ya, setiap kali suaminya ada di rumah dia merasa gelisah, tidak tenang, selalu mau ribut, benci melihat suaminya, dan kalau suaminya keluar dia merasa tentram. Semua ini kasus-kasus teman-teman sekalian dengan ruqyah syariah sembuh total. Sembuh total dengan izin Allah SWT. Sebagaimana saya sudah bilang tadi, ini juga sangat berhubungan sekali dengan keyakinan, keikhlasan Anda, keyakinan Anda tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran dalam melalui ruqyah itu.